Kenapa sih rakyat Aceh itu bisa mengusir mereka? Pertama, dari perilakunya yang tidak baik, mencuri, meresahkan, kasar. Sekarang logikanya gini deh, lu lagi di rumah nih, damai, tentram, kedatangan tamu, oke lah diterima. Tapi makin lama tamu tuh semakin melunjak. Hola netizen yang tercinta, Yusuf Kala berharap warga etnis Rohingya dapat diterima sementara di Indonesia. Dia menyebut para pengungsi itu juga ditampung di negara-negara Eropa. Kalau di Eropa saja pengungsi itu diterima jutaan, masa kita ribuan tidak bisa menerimanya? Ya begitulah kata Yusuf Kala setelah menghadiri pengukuhan Wali Nangro Aceh di DPR Aceh pada Jumat 15 Desember 2023. Yusuf Kala juga sempat menyinggung sila kedua Pancasila yang menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurutnya, pengungsi yang ditampung itu juga harus menjadi tanggung jawab internasional. Yusuf Kala menyebutkan Indonesia pernah dihormati saat menampung pengungsi Vietnam dengan alasan kemanusiaan. Para pengungsi disebut merupakan orang-orang susah. Diketahui, 9 rombongan pengungsi Rohingya mendarat di Aceh sejak November lalu. Jumlah pengungsi yang ditampung di Tanah Rencong saat ini mencapai ribuan orang. Para pengungsi itu ditampung di lokasi penampungan sementara di PD 3 titik, Sabang 1 titik, serta di gedung bekas kantor imigrasi Lok Semawe. Selain itu, gelombang terakhir Rohingya berjumlah 135 orang. Hingga kini belum ada lokasi penampungan setelah ditolak di mana-mana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, lucu banget ya pemerintah Indonesia ini. Padahal udah diusir dari suatu tempat, malah dikasih pulau lagi. Bagaimana mereka nggak betah atau senang? Uang dapat, makan dapat, tempat tinggal dapat, semua serba gratis, plus dikasih pulau. Jangan karena alasan kemanusiaan membuat orang Rohingya ini jadi lupa diri, serta membuat masalah di Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh atau harus ditolong, tapi malah mikirin dan ngurus orang Rohingya duluan. Menolong orang lain itu boleh, tapi harus lebih bijak dan selektif lagi saat menolong orang. Guys, ntar lagi kan mau pemilu nih ya kan ya. Gimana kalau kita kasih usul buat semua paslon 1, 2, 3. Bapak-bapak yang terhormat, saran nih daripada bapak kampanye menyuarakan rencana-rencana bapak di masa depan, rencana-rencana bapak di masa yang akan datang, jangka panjang, apalah itu namanya ya kan. Kenapa bapak-bapak paslon gak menyelesaikan dulu aja masalah yang ada nyata di depan mata sekarang ini, yaitu menangani pengungsi Rohingya. Udah jelas Pak, masyarakat Indonesia udah resah dengan terdamparnya kapal yang berkali-kali ini. Kalau terdampar tuh sekali ya kan, ini berkali-kali dari 2015 sampai 2023 terdampar terus. Kayaknya arah mata angin kapal mereka cuma ngarah ke Indonesia. Segede ini lautan samudra, ngarahnya cuma ke Indonesia atau memang diarahin ke sini ya kan. Masalahnya Pak, kalau pengungsi itu ya paling setahun 2 tahun lah ya kan paling lama. Kalau udah kelar balik ke negaranya. Ini betah kali sampai dibangun-bangunin rusun ya kan, dapat tempat tinggal, dapat jatah. Ya walaupun jatahnya dari organisasi yang membawa mereka ke sini ya kan, hasil dari minta-minta dengan rakyat Indonesia juga itu. Yang sebenarnya yang nyumbang itu juga nggak tahu dananya tuh lari kemana. Ternyata untuk mereka. Jadi bapak-bapak paslon, tadinya kan ya kan kita ini bingung nih, cup kali cup kembang kucup, mau milih siapa gitu kan, masih galau. Kita tuh review dulu pasangan 3 ini, yang mana yang mau kita pilih ya kan. Biar kami nggak pening milih siapa, tunjukinlah dedikasi kalian dalam menangani masalah yang ada sekarang dan nyata di depan mata ini. Kita minta tolong dengan sangat Pak, bukan dipindahkan dari tempat satu ke tempat satu yang masih dalam wilayah Indonesia. Itu percuma Pak. Jalan keluarnya adalah ya keluar dari Indonesia. Udah itu udah jalan keluarnya, nggak ada jalan lain lagi. Udah sesak Pak, udah sesak Indonesia ini 278 juta lebih rakyatnya nggak ketampung-tampung. Sampai ada yang milih jadi TKW keluarkan karena sedikitnya lapangan kerja di sini. Ditambah mereka pula makin semak ya kan. Aduh, tahu sendiri nyari kerja sekarang susah ya kan. Persyaratannya mesti cantik, menarik, pintar, bisa terbang, bisa memanggil awan kinton, mesti di bawah 30 tahun. Lah dikira yang di atas 30 tahun gak butuh makan. Gila mereka keluar ya kan, nyari kerja di luar yang gak ada batasan umur, mungkin yang lapangan kerjanya masih banyak karena di luar sedikit kan orang-orangnya gak sebanyak kita. Masuk pula orang-orang ini ya kan buat tambah rame. Ayo bapak-bapak semangat mempermudah kami agar kami tahu siapa yang harus kami pilih ya kan, biar kami menjadi rakyat Indonesia yang baik.
dalam pemilu nanti. Tapi bapak-bapak juga harus jadi paslon yang baik. Dengan mendengarkan ocehan kami ini, Pak, minta tolong lah, Pak. Udah itu aja yang mau kubicarakan. Semoga kami didengar agar bapak nggak capek-capek nyari narasi wacana, ya kan. Kami bantu narasi dan wacana dari kami ini tentang realita yang ada yang harus diselesaikan segera mungkin, ya kan. Terima kasih ya bapak-bapak terhormat. Saya mewakili beberapa segelintir kecil rakyat Indonesia yang punya pemikiran dan suara yang sama. Semoga tanah air Indonesia kita ini selalu damai, tentram, dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Indonesia merdeka. Dengar ya, warga Aceh itu tidak terdampar tapi diantar. Mereka bayar loh sekitar 14 juta untuk sampai ke Indonesia. Kira-kira uangnya kemanain ya? Dilansir dari berita terkini dari Liputan 6, pengungsi Rohingya bayar 14 juta untuk ke Aceh ingin cari kehidupan yang damai. Gue bacain bawahnya ya. Warga Rohingya kembali berdatangan ke Provinsi Aceh. Sebelumnya Rohingya sebenarnya sudah banyak yang datang ke Aceh, tapi pada kali ini terdapat reaksi penolakan dari warga lokal. Seperti yang diketahui, para pengungsi Rohingya itu awalnya berasal dari Bangladesh usai diusir dari salah satu anggota ASEAN, Myanmar. Namun, para warga Rohingya lantas memilih untuk berlayar dari Bangladesh untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik. Pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh ini menjadi gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terbanyak ke Indonesia sejak tahun 2015. Nah loh, mereka itu punya duit guys. Mereka bayar loh ke oknum-oknum middleman itu untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Sedangkan nih, kalau kita mau keluar Indonesia itu harus bikin paspor dulu, harus beli tiket dulu. Banyak loh berkas yang diurusin. Tapi kok mereka seenak jidat ya datang berlayar, bayar ke orang, uangnya diambil. Terus siapa sih Kak yang harus bertanggung jawab? Nih denger ya, setiap negara itu bertanggung jawab atas kelayakan rakyatnya. Jadi kalau misal etnis Rohingya ini tertindas, digenosida dan lain-lain, pemerintahnya yang wajib tanggung jawab. Nah beda ya kalau kasusnya dengan di Palestina. Kalau di Palestina kan memang sudah dijajah dan sedang ada perlawanan. Tapi kalau Rohingya ini melarikan diri dari Myanmar dan dia meminta hak tanah di negara lain. Nah buat lo yang bela-bela Myanmar, yang bela-bela Rohingya, coba fokus dulu sama akar permasalahannya yang terjadi di Aceh. Kenapa sih rakyat Aceh itu bisa mengusir mereka? Pertama dari perilakunya yang tidak baik, mencuri, meresahkan, kasar. Sekarang logikanya gini deh, lu lagi di rumah nih, damai, tentram, kedatangan tamu, oke lah diterima. Tapi makin lama tamu tuh semakin melunjak, bikin onar, bikin resah, mencuri. Apa yang akan lu lakuin? Ngelaporin kan? Usir kan? Disuruh pulang kan? Itu yang warga Aceh rasakan. Jadi gak usah lagi yang bahas-bahas Myanmar ini ada kasus begini. Coba dulu lah fokus sama Indonesia dulu. Pikirin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan rakyat Aceh bakal kayak gimana kalau orang Rohingya masih ada di Aceh. Karena sekarang total pengungsi itu udah hampir 1.200 orang. Dan kabarnya sepengakuan orang Aceh tersendiri masih ada 6 kapal yang menuju Indonesia untuk menetap di Aceh. Smart. UNHCR Indonesia berarti asli orang Indonesia, tetapi tidak tahu penduduk Indonesia masih banyak tunawisma dan masih banyak anak terlantar di jalanan. Membuat etnis Rohingya berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan menduduki bumi Indonesia. Lihat dulu, warga negara Indonesia ini dikategorikan miskin. Masih banyak yang tidak punya rumah. Boro-boro bangun rumah tanah aja tidak punya. Terus asik-asik memberikan pulau kepada etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia, tolong. Masih banyak nih warga negara Indonesia ini yang miskin. Berarti benar, UNHCR ini tidak tahu mengenai bumi Indonesia. Mereka tidak mengerti warga negara Indonesia ini masih banyak orang yang tidak punya rumah. Nah, bagaimana dengan netizen? Ini UNHCR ya, UNHCR Indonesia ya netizen ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan netizen? Ayo, masih banyak orang yang terlantar di jalanan-jalanan. Pungut aja itu UNHCR. Yang di jalanan-jalanan itu masih banyak. Itu dirapikan,
dikasih tempat kepada mereka, diamankan ya. Bagaimana menurut netizen? Oke.